Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai materi soal yang akan diujikan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja simak videonya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai pengantar, seleksi kompetensi P3K berbeda dengan seleksi kompetensi CPNS. Ya. Kalau di seleksi kompetensi CPNS kita mengenal secara garis besar ada 3 seleksi, yakni seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, dan selanjutnya seleksi kompetensi bidang. Sekali lagi untuk CPNS ada seleksi administrasi, kemudian SKD, dan dilanjutkan SKB. Sedangkan pada seleksi P3K itu hanya ada 2 seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi tidak ada lagi SKD dan SKB. Dirangkum dari satu kesatuan yang disebut dengan seleksi kompetensi. Tapi materinya pun juga berbeda dengan SKD dan SKB-nya CPNS. Materi yang di seleksi kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural yang ketiga, dan yang keempat wawancara. Dalam hal ini untuk sebagian besar wawancara dilakukan adalah berbasis komputer, seluruhnya ini berbasis komputer dan dilakukan dalam satu rangkaian waktu, Bapak Ibu sekalian. Ini yang membedakan dengan seleksi CPNS. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi kompetensi teknis apa saja, itu pada intinya akan berisi penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi intinya harus masing-masing akan menghadapi soal-soal terkait dengan jabatan yang akan dilamar. Sebagai contoh, misalnya guru ahli pertama, maka dia akan dihadapkan oleh soal guru. Kalau secara spesifik terkait dengan guru matematika, maka yang dihadapi adalah soal-soal matematika. Kemudian arsiparis ahli pertama, demikian juga akan menghadapi soal-soal terkait dengan kearsiparisan untuk diseleksi kompetensi teknis. Begitu juga misalnya Pranata Humas terampil dan sebagainya. Materi soalnya berbeda dengan materi soalnya SKB CPNS pada dasarnya Bapak Ibu sekalian. Karena sasaran atau tujuan yang kita tuju untuk P3K berbeda dengan apa yang kita tuju untuk CPNS. Pada dasarnya untuk P3K kita ingin menyasar mereka yang memiliki, ya, tujuannya adalah kita ingin merekrut profesional, ya, expert di bidangnya yang siap pakai. Jadi ada 2 kata kunci, profesional dan siap pakai. Oleh karenanya itu seperti pada waktu pendaftaran dan sebagainya sudah dilakukan persyaratan, pengalaman dan sebagainya, sertifikat dan sebagainya. Itu sudah selesai saya pikir untuk sampai di sini. Dan kemudian secara garis besar saja, secara tegas kami nyatakan bahwa untuk seleksi kompetensi teknis nanti akan berbeda-beda, ya, akan berbeda-beda tergantung dari jabatan yang akan dilamar. Kemudian yang kedua adalah materi soal kompetensi manajerial. Pada kompetensi manajerial akan berisi atau akan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. 8 poin ini nanti yang akan keluar pada materi soal kompetensi manajerial. Dan ini berlaku sama untuk seluruh jabatan. Baik guru maupun non-guru, P3K akan menghadapi atau mengerjakan soal yang sama. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya materi yang ketiga adalah materi soal kompetensi sosiokultural.
Tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam perang pemangku jabatan sebagai perangkat bangsa yang memiliki 1. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, 2. Kemampuan berhubungan sosial, 3. Kepekaan terhadap konflik, yang keempat adalah empati. Jadi 4 hal ini, 4 poin ini yang akan diukur Bapak Ibu sekalian. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Dan ini sama halnya dengan kompetensi manajerial, seluruh peserta P3K akan menghadapi soal yang sama. Baik, selanjutnya materi soal untuk wawancara. Materi soal wawancara ini ditujukan untuk menilai integritas dan moralitas. Ya. Ada 2 poin yang dinilai di sini, adalah integritas dan moralitas. Bapak Ibu sekalian, karena P3K kita jumlahnya cukup besar tahun ini untuk formasi di guru saja hampir 500.000 sekian, 526.000, dan kemudian P3K non-guru yang juga cukup besar, maka pada dasarnya Panselnas menyediakan soal wawancara yang berbasis komputer, jadi berbasis CAT. Jadi nanti dalam satu rangkaian ketika tadi kompetensi teknis selesai, manajerial sosial kultural juga berbasis komputer selesai, maka kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang berbasis komputer. Ini juga seragam Bapak Ibu sekalian untuk seluruh materi, untuk seluruh peserta P3K baik di guru maupun non-guru. Baik Bapak Ibu sekalian, itu terkait materi. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan, mungkin tidak terlalu detail saya sampaikan, hanya untuk P3K jabatan fungsional non-guru, nanti akan dilaksanakan dengan metode CAT-BKN. Ya. Nanti dengan CAT-BKN, kebetulan Pak Kapus yang PPSS yang dari BKN sore ini juga berkenan hadir. Kemudian untuk P3K yang guru, ini dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK-nya Kemendikbudristek. Ya. Jadi dilakukan menggunakan Kemendikbudristek yang tersebar di seluruh jaringannya di seluruh Indonesia. Kemudian terkait dengan sebelum masuk ke nilai ambang batas, kami sampaikan berapa durasi, ya, durasi pengerjaan dan jumlah soal, serta bagaimana pengaturan bobot nilainya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga penting dipahami. Yang pertama ini untuk guru dulu ya, yang untuk guru terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk kompetensi teknis, ya, nanti akan memakan waktu sebanyak 120 menit. 120 menit dengan mengerjakan 100 butir soal. Jadi 100 butir soal dikerjakan 120 menit, kemudian bobot ketika menjawab benar 5, dan ketika salah 0, tidak menjawab juga 0. Ya. Sehingga nilai maksimumnya adalah 500. Ya, karena 100 butir, kalau benar menjawab 5, menjadi 500. Kemudian yang kedua, ada seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosiokultural yang kita satukan rangkaian waktunya menjadi 40 menit. Ya. Jadi untuk guru, kompetensi manajerial dan sosiokultural kita rangkaikan dalam satu rangkaian waktu sepanjang 40 menit dengan mengerjakan 25 butir soal di kompetensi manajerial dan 20 butir soal di kompetensi sosial kultural. Kemudian bagaimana bobot nilainya? Untuk kompetensi manajerial, menjawab yang paling sesuai adalah 4, kurang sesuai 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Kemudian kalau tidak menjawab, nilainya adalah 0. Itu untuk kompetensi manajerial. Kemudian untuk kompetensi sosial-kultural, itu gradasinya 5. Jadi menjawab yang paling sesuai adalah 5, kemudian 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Sedangkan tidak menjawab nilainya adalah 0. Sehingga nilai maksimum untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial-kultural ini secara kumulatif adalah 25 dikalikan 4 ditambah 20 kalikan 5. Yaitu 200. Ini nilai maksimumnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya terkait dengan wawancara. Wawancara durasinya sepanjang 10 menit Bapak Ibu sekalian. Mengerjakan 10 butir soal. 10 butir soal dikerjakan 10 menit dan gradasinya 4. Menjawab paling sesuai adalah 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Dan tidak menjawab nilainya adalah 0.
Sehingga total keseluruhan durasi untuk kompetensi guru, seleksi P3K guru adalah 170 menit dengan mengerjakan 155 butir soal. Atau nilai maksimumnya adalah 740